Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Linda Dialestari from 6th semester English Education Department in Majapahit Islamic University. Today I will presentation about my syllabus, senior high school and junior high school for final test, syllabus and development. Before that, I will share my syllabus. And this is my syllabus. First, I will presentation first junior high school. Mata pelajaran Bahasa Inggris Sekolah SMPN 1 Binanusa, kelas atas semester, kelas 7 semester ganjil. Kompetensi inti ada KI 1 sampai KI 4. KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangka pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga ada KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya ada KI 4 mencoba mengelola dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, mengerangkai, memodifikasi, dan membuat, dan dana abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang, sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan yang terakhir ada sumber belajar. Kompetensi dasar ada 2.3 menunjukkan perilaku tanggung jawab peduli kerjasama dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional. Di sini ada IPK-nya 2.3.1 yaitu melaksanakan perilaku tanggung jawab peduli kerjasama dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional. Selanjutnya KD-nya ada 3.1 menerapkan fungsi sosial struktur dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan, serta prestasi serta menanggapinya sesuai dengan konteks. Di sini IPK-nya ada 3.1.1, yaitu mengimplementasikan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan harapan atau doa. Selanjutnya ada 3.1.2 yaitu mengimplementasikan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya ada kompetensi dasar 4.1 menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek serta sederhana yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas kebahagiaan dan prestasi dan menanggapinya sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya benar sesuai konteks. Di sini ada 4.1.1 untuk IPK-nya, membuat teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan harapan atau doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya ada 4.1.2 membuat teks tulis sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan harapan atau doa dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi dengan memperhatikan fungsi sosial serta unsur kebahasaan sesuai konteks. Selanjutnya ada materi pokok. Pokok teks lisan dan tulis mengucapkan harapan dan doa serta ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi. Fungsi sosialnya kebiasaan mengucapkan harapan dan doa serta selamat atas kebahagiaan prestasi orang lain. Selanjutnya serta responnya secara tepat dan berterima kasih sangat bermanfaat untuk menjaga dan meningkatkan hubungan interpersonal dengan sesama. Untuk struktur teksnya ada harapan dan doa dengan kata hope, seperti I hope everything is fine, ucapan selamat I got the first prize of speech from contest, and I'm happy for you. Untuk unsur kebahasaan, ucapan dengan kata intonasi, yang kedua ada ejaan dan tanda baca. Untuk topiknya, interaksi selama proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas dengan memberikan keteladanan tentang perilaku santun dan peduli. Selanjutnya ada pembelajarannya, yaitu mengamati. Siswa menyimak, mendengarkan ungkapan harapan dan doa serta selamat dengan ucapan tekanan kata intonasi, ejaan yang tepat, serta sikap santun dan peduli. Selanjutnya ada mempertanyakan. Yang ketiga ada mengeksplorasi, keempat mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Siswa bermain peran dan ungkapan harapan dan doa serta ucapan selamat. Selanjutnya ada penilaian. Kriteria penilaiannya ada yang pertama pencapaian fungsi sosial, kedua kelengkapan teks, ketiga ketepatan unsur kebahasaan kosakata, ungkapan dan tulisan. Yang selanjutnya cara penilaiannya ada pengamatan, yaitu perilaku tanggung jawab peduli kerjasama dalam melaksanakan komunikasi, kesungguhan siswa dalam proses pembelajaran di setiap tahap.
Untuk alokasi waktunya 2 kali 2 JB, sumber belajarnya buku pegangan guru bahasa Inggris siswa kelas 7, CD atau audio, dan sumber dari internet. Selanjutnya ada senior high school, mata pelajaran bahasa Inggris wajib, sekolah SMA 1 Nusa Indah, kelas 11 semester ganjil. Di KI-nya ada KI 1 sampai KI 4. Selanjutnya ada kompetensi dasar, indikator kompetensi pencapaian, materi pokok pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk KD ada 3.1, menganalisis fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan pada ungkapan, memberi saran, dan tawaran, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk IPK-nya ada 3.1.1, yang pertama menemukan contoh fungsi sosial pada ungkapan, memberi saran, dan tawaran. Selanjutnya ada 3.1.2, menguraikan struktur teks pada ungkapan, memberi saran, dan tawaran. Yang ketiga ada 3.1.3, yaitu menyeleksi unsur kebahasaan struktur teks pada ungkapan, memberi saran, dan tawaran. Selanjutnya di kompetensi dasar ada 4.1, yaitu menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan dan merespon ungkapan, memberi saran, dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks. Untuk IPK-nya ada 4.1.1, membuat teks lisan untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon ungkapan, memberi saran, dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks. Yang kedua ada 4.1.2, menunjukkan secara lisan, merespon ungkapan, memberi saran, dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks. Selanjutnya ada materi pokok, teks lisan dan teks tulis untuk memberi saran dan tawaran dan responnya. Fungsi sosialnya menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Terbiasa menggunakan ungkapan, memberi saran dan tawaran dengan meresponnya. Untuk ungkapannya, saran dan tawaran ada why don't you, what about you, so you can, do you need. And then unsur kebahasaan ada ucapan, tekanan kata, intonasi, rujukan, dan kata. Yang terakhir ada topik keteladanan tentang perilaku peduli, kerjasama, dan proaktif. Di pembelajaran ada mengamati, siswa menyimak dan mendengarkan ungkapan, memberi saran dan tawaran, dan responnya dengan ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan yang tepat, serta sikap santun dan peduli. Selanjutnya, siswa mencoba menirukan, mengucapkan, dan menulis ungkapan yang digunakan. Dan selanjutnya ada mempertanyakan atau questioning. Di sini siswa bisa bertanya dengan sesuai arahan guru, yaitu fungsi sosial, ungkapan yang digunakan untuk memberi saran dan tawaran, penggunaan unsur kebahasaan dari tindakan komunikatif, memberi saran dan tawaran, dan meresponnya. Ada mengeksplorasi. Di sini siswa mengeksplorasi dan berlatih untuk menggunakan ungkapan. Yang selanjutnya ada mengasosiasi, dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Di sini siswa bermain peran memberi saran dan tawaran, serta respon siswa menggunakan ungkapan, memberi saran dan tawaran. Selanjutnya ada penilaian. Di sini kriteria penilaian ada pencapaian fungsi sosial, kelengkapan tes, ketepatan unsur kebahasaan, kosakata, ungkapan, dan tulisan. Untuk cara penilaiannya ada pengamatan, perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama dalam melaksanakan komunikasi, dan selanjutnya ada upaya menggunakan bahasa Inggris untuk memberi saran dan tawaran serta responnya. Selanjutnya ada kesungguhan siswa dalam proses pembelajaran di setiap tahapan. Selanjutnya ada alokasi waktu. Di sini ada 2 kali 2 JP. Yang terakhir ada sumber belajar, yaitu buku pegangan guru bahasa Inggris SMA kelas 11. Dan ada CD atau audio, dan yang terakhir ada sumber dari itu. Sekian dari presentasi saya tentang silabus untuk tugas final test hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.